Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini saya alami sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih ingat, hari Kamis saya dapat tugas dari perusahaan untuk berangkat ke daerah Cipatujah, tepatnya di daerah Ciheras di Tasik Selatan. Saya ditugaskan ke sana untuk membawa beberapa truk kayu dibawa ke daerah Banjar, Jawa Barat. Dari tempat saya kerja, saya berangkat jam 9 pagi sampai ke daerah Cipatujah kurang lebih jam 2 siang. Setelah saya sampai di sana, saya ketemu dengan Pak Soleh. Beliau yang mempunyai kayu yang akan saya bawa. Setelah saya bincang-bincang, ternyata si kayu tersebut masih berada di dalam hutan dan jaraknya juga cukup jauh dari Cipatujah, tepatnya di daerah perkebunan Miramare masuk ke Garut Selatan. Setelah sholat asar sekitar jam 4 sore, saya berangkat ke tempat di mana kayu ditebang, yaitu di daerah perkebunan Miramare, menggunakan mobil truk yang saya bawa dari pabrik bersama sopir. Sebelum saya masuk ke daerah perkebunan Miramare, saya sengaja berhenti di desa terakhir karena setelah kita masuk perkebunan Miramare itu tidak ada ditemukan lagi rumah penduduk. Paling juga ada warung-warung yang ya 1-2, itu pun jaraknya juga jauhan gitu kan. Nah, di daerah desa terakhir itu saya mencari masjid dan melakukan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya berangkat menuju ke perkebunan Miramare. Sampai ke lokasi tempat penyimpanan kayu pukul 7 malam. Di sana sudah ada beberapa orang yang biasa memuat kayu ke atas truk. Nah, saya berbincang-bincang dengan si orang yang memuat kayu. Ternyata kayu tersebut diambil dari salah satu hutan yang ada di daerah Miramare itu, tepatnya di hutan Sancang. Hutan Sancang itu cukup dikeramatkan di daerah sana karena konon dahulu Prabu Siliwangi, salah satu raja Pajajaran, itu hilang atau moksa di tempat tersebut. Dan ternyata kata orang yang memuat kayu itu, sering ada penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk halus penghuni dari hutan Sancang tersebut. Singkat cerita, 2 mobil truk yang tadi saya datang ke tempat tersebut mulai dimuat kayunya. Nah, mobil pertama si kayu udah muat itu beresnya jam 10 malam. Setelah mobil pertama beres, saya suruh pulang duluan. Nah, ketika mobil yang saya bawa sama supir itu sedikit mengalami kendala karena lampu penerangan yang kami bawa bersama para kuli muat itu sudah sedikit redup. Otomatis kami memuat kayu itu menjadi agak telat gitu kan. Yang biasanya satu truk itu beres sekitar 3 jam, waktu itu dari jam 10 itu hampir setengah 2 apa jam 2 malam itu belum beres. Nah, akhirnya setelah mau setengah 3 udah mulai selesai, sopir mulai memasang terpal dan si para orang-orang yang memuat kayu itu pulang duluan karena mereka membawa motor dari rumahnya gitu kan. Nah, tinggallah saya sama supir yang ada di mobil. Kami mulai keluar dari daerah hutan Sancang itu, keluar. Nah,
naasnya ketika mobil mulai keluar dari daerah hutan Sancang itu, tiba-tiba si sopir itu merasakan bahwa ban depannya itu agak sedikit oleng gitu kan. Nah ternyata pas dilihat itu ban depannya sebelah kiri itu kempes. Akhirnya mobil kepinggirkan gitu kan, berniat untuk diganti ban. Nah saya pun turun dengan keadaan capek karena waktu itu udah jam 3, belum istirahat, terus juga nggak ada warung gitu kan, nggak ada makanan gitu kan, minuman juga seadanya bekal dari desa terakhir gitu kan. Jadi untuk diketahui bahwa 10 tahun yang lalu itu di daerah Miramare itu jalan masih kurang bagus, nggak seperti sekarang udah hot mix gitu kan. Jadi kalau misalkan kendaraan itu jarang bisa ngebut gitu kan. Nah kembali lagi ke truk yang kempes tadi kan. Nah saat si sopir mengganti ban, saya sambil iseng-iseng itu mengeluarkan rokok, berdiri di belakang truk gitu kan, sambil ngeliat-ngeliat HP gitu kan. Tapi dari kejauhan saya melihat ada lampu senter menyala menyorot ke arah di mana truk kami itu diparkirkan. Makin lama si lampu itu makin terang dan mendekat ke tempat saya berdiri. Semakin lama semakin dekat, dan ternyata lampu itu bukan dipegang sama tangan orang yang membawanya, tapi lampu itu disimpan di atas kepalanya karena kelihatan agak sedikit tinggi gitu kan. Nah setelah lama dekat itu ternyata ada sesuatu yang aneh yang saya lihat. Orang yang membawa senter itu ternyata tangannya dua-duanya di bawah, enggak seperti yang megang senter pada umumnya. Dan biasanya kan kalau senter yang di kepala itu kan di kening, tapi ini enggak, senter itu tepat di atas kepalanya. Dan ketika jarak orang yang saya anggap orang itu mendekat, udah jarak sekitar 5 meter, saya melihat ternyata itu bukan orang atau manusia biasa. Itu lebih ke harimau yang berwujud manusia. Dia berjalan dengan tegak tapi dengan badannya berwujud harimau. Dan yang bikin saya merinding itu yang menyalanya itu ternyata itu ekor dari si makhluk tersebut gitu kan. Makhluk itu mendekat ke tempat saya. Nah jarak 3 meter makhluk itu berhenti. Dia memandang tepat ke saya. Saya waktu itu yang agak kaget gitu kan, tidak berusaha untuk berteriak atau meminta tolong sama sopir yang lagi mengganti ban, karena saya pun kaget melihat makhluk tersebut. Ternyata harimau kok bisa berdiri gitu kan. Terus wujudnya mirip wujud manusia, cuman yang bedanya kok sosok itu memiliki kulit yang berbulu mirip harimau. Nah setelah beberapa saat makhluk itu menatap saya, makhluk itu berkata dengan suara yang agak tengau gitu kan. Dia bertanya, yang kenalan malam-malam di dia gitu kan, dengan bahasa Sunda. Saya diam dan saya menjawab, kempes ban bah gitu kan, karena saya bingung itu saya harus menyebut abah, bapak atau apa, karena yang berdiri di hadapan saya itu sosok manusia yang berwujud harimau gitu kan. Setelah saya menjawab pertanyaan makhluk tersebut, mata si makhluk kejadian itu menatap tajam ke arah kayu yang sudah dimuatkan ke mobil yang saya bawa sama supir gitu kan. Dari roman-roman mukanya saya lihat dia seperti marah
tapi saya nggak tahu itu kan makhluk itu marah karena apa gitu kan. Nah setelah dia menatap ke arah kayu dan tiba-tiba makhluk itu berjalan mundur kembali masuk ke dalam hutan, dan berjalannya itu mundur, tidak membalikkan badan gitu kan, mundur terus sampai hilang gitu kan di gelapan malam. Saya yang waktu itu masih termenung, tiba-tiba terdengar suara supir memanggil saya gitu kan, bahwa ban sudah selesai diganti. Saya akhirnya masuk ke dalam mobil, duduk, tidak bisa berbicara apa-apa karena ketakutan, kaget juga gitu kan. Tiba-tiba datang makhluk menyeramkan mendekati saya tengah malam pula di tengah hutan gitu kan. Nah keesokan harinya supir yang membawa kayu itu bilang kepada saya gitu kan, bahwa kalau muat kayu di dekat hutan sancang itu biasanya suka ada yang mengganggu gitu kan, apalagi kayunya misalkan kalau dari dalam hutan. Saya cuma tersenyum aja mendengar si perkataan si supir tersebut. Nah setelah saya sampai pabrik di Banjar gitu, ternyata malam-malam si makhluk tersebut datanglah ke mimpi saya gitu kan. Dia menegur saya bahwa kayu yang saya bawa itu dari tempatnya gitu. Nah di dalam mimpi itu si makhluk tersebut mengancam bahwa bila mana saya berangkat ke sana lagi mengambil kayu dari tempatnya, dia itu akan mengganggu yang muat ataupun sopir yang membawa mobil gitu kan. Kebetulan minggu besoknya saya ditugaskan lagi berangkat ke Cipatujah untuk membawa kayu lagi gitu kan. Nah Pak Soleh bilang bahwa kayunya masih penebangan di daerah Miramare gitu kan. Nah saya kesana lagi tuh kan, dan ternyata yang muatnya pun masih sama dan lokasinya pun masih di situ gitu kan. Nah pas saya muat, biasa saya berangkat sore nyampe ke sana sebelum isya. Nah pas muat itu kan langsung, saat itu kan cuma satu mobil gitu kan, pas dimuatin baru dapat setengah truk, ternyata yang muat kayu itu kesurupan di tengah perkebunan yang tidak ada orang gitu kan, terus dengan penerangan cuma pakai lampu senter gitu kan. Ya waktu itu keadaan panik, apalagi yang kesurupan itu kan orang yang suka kegiatannya mungkin bongkar muat kayu gitu kan, tenaganya gede gitu kan. Jadi kami yang menangani itu sedikit kewalahan gitu kan. Nah untungnya ketika kami kepanikan itu ada salah seorang bapak-bapak gitu kan, umur sekitar 50 tahunan menghampiri kami gitu kan. Beliau itu datang malah dari dalam hutan gitu kan, seperti habis ada keperluan dari dalam lah gitu. Dengan membawa senter dia menghampiri kami. Ternyata bapak itu juru kunci, salah satu juru kunci di hutan sancang tersebut. Nah setelah dibacakan doa gitu kan sama bapak tersebut, akhirnya orang yang muat kayu tersebut sadar gitu kan. Nah setelah itu juru kunci sekalian memberikan wejangan kepada kami bila memuat kayu di sana itu harus pamit dulu lah. Intinya bahwa hutan di sana itu bukan hutan sembarangan, hutan yang masih asri gitu kan, masih wingit kalau menurut orang sana. Setelah ditertibkan, setelah didoakan, akhirnya kami pun selamat, beres muat sampai penuh. Akhirnya kami pun pulang. Dan minggu besoknya lagi ketika saya ke sana, saya nggak berani langsung muat kayu. Saya di sana berdoa terlebih dahulu, tawasul kepada yang dimakamkan atau
berada di lokasi tersebut.